Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara Merdeka, kembali lagi bersama podcast Suara Merdeka TV Biro Banyumas dengan saya Dinda Skeva Destriani dan teman saya. Halo semuanya, saya Kafka Nafisa. Nah, kali ini sudah kedatangan tamu undangan yang sangat spesial nih. Ada Mas Jati dan Mas Wawan. Halo Mas. Halo, Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah liputan kemana aja Mas hari ini Mas? Hari ini liputan, akhirnya kebetulan enggak liputan. Oke, Mas Ada Wawan? budget Sama ini, Oke. saya cuma edit-edit berita. Di episode kali ini kita akan membahas tentang dunia jurnalistik, mulai dari makna, proses di balik layar, dan masih banyak lagi. Ya nggak sih Kafka? Betul, Seva. Nah, sebelum kita masuk ke pengalaman dan cerita jurnalis nih Mas, mungkin kita bisa mulai dari hal yang paling mendasar dulu nih, biar teman-teman yang nonton juga punya gambaran yang sama. Nah, menurut Mas Jati dan Mas Wawan nih, apa sih arti dari jurnalistik itu, dan sejauh ini apa sih arti dari profesi jurnalis seperti itu Mas? Oke, Mas Wawan dulu, Mas saya dulu. Jadi dulu aja. Oke, jurnalistik ya. Jurnalistik itu kebetulan saya cita-cita, memang ada cita-cita sejak SMP itu pengen jadi wartawan gitu. Nggak tahu jalurnya gimana, akhirnya ketemu juga, walaupun bukan di kuliahnya pas itu nggak di komunikasi ya, tapi ternyata bisa nyemplung juga gitu. Kalau maknanya luar biasa ya, kita kalau kata orang-orang besar itu, kalau ingin menguasai sesuatu, kuasailah informasi. Nah, media jurnalistik itu salah satu ini untuk mengetahui informasi itu sih, kalau menurutku seperti itu. Nah, kalau dari Mas Wawan sendiri gimana nih dengan memaknai jurnalistik itu? Ya sih, sebetulnya hampir sama ya, Mas sama Mas Jati ya. Dulu kebetulan kan saya juga pas waktu masih jadi mahasiswa, sama-sama seperti mbak-mbaknya ya dulu ya, itu saya sedikit itu ada ini bergabung dengan komunitas pers kampus gitu kan. Nah, dari situ kan kita sering bikin tulisan-tulisan yang mungkin saat itu masih dalam bentuk ini ya. Kalau di kampus itu belum berani untuk bikin majalah ataupun tabloid ya, karena itu memang kos produksinya tinggi. Kita waktu itu masih menggunakan ini ya, kayak papan atau istilahnya majalah dinding ya, seperti itu sih. Jadi kegiatan-kegiatan kampus kita tulis di situ. Dari situ muncul ketertarikan untuk di bidang jurnalistik. Kemudian ya saat itu kita sudah ini ya, setelah lulus itu ada tawaran untuk masuk ke media, dan dari situ semakin dieksplor kemampuan jurnalistiknya. Kemudian apa yang kita mau atau kita inginkan, kita cita-citakan itu tersalurkan di media massa. Oke. Berarti jurnalistik ini memang hanya soal menulis berita, menulis seperti itu, atau gimana lagi nih Mas? Nggak sesederhana itu ya kalau Oke, di jurnalistik ya, karena di jurnalistik itu ada banyak faktor yang membuat kita harus menulis itu, atau sebaiknya nggak ditulis bahkan. Jadi ada di jurnalistik ada fungsi kontrol sosial ya Mas Wawan ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita tulis agar itu bisa menjadi kontrol suatu, katakanlah misalkan ada sosok pejabat A gitu ada melakukan penyelewengan, kalau nggak kita publish kan masyarakat nggak tahu juga gitu. Dan juga biar imbasnya itu bisa masyarakat itu bisa tahu, terus kemudian yang lainnya jadi menjadi pembelajaran biar tidak melakukan kesalahan itu. Karena belum tentu kesalahannya itu karena disengaja gitu. Aku juga mau nanya nih Mas, kalau kesan pertama Mas Jati sama Mas Wawan tuh turun langsung ke lapangan tuh rasanya gimana sih? Kayak bertemu banyak narasumber itu yang dirasain apa? Siapa dulu? Mas Wawan dulu. Yang lebih senior ini Mas Wawan. Sama teman-temannya. Gini ya, memang tadi ya, seorang jurnalis itu harus ini ya, turun ke lapangannya. Itu kesan pertama itu saya itu memang ya senang. Pertama, kenapa kita bisa bertemu atau berinteraksi dengan
banyak orang kan. Ya, samping itu jalan-jalan. Pasti itu ya. Bonusnya jalan-jalan ya, Ya Mas? jalan-jalan, kadang terutama kalau aku sendiri loh, jalan-jalan ke tempat-tempat yang mungkin agak jauh dari keramaian kayak gitu loh. Seperti dulu waktu itu liputan tentang ini apa di daerah pas waktu saya masih di Purbalingga itu pernah liputan ke daerah mana itu ya, Karangmoncol itu, Sirawu apa ya, jalurnya berliku-liku tapi pemandangannya bagus sekali ya. Nah itu yang salah satu ini ya nilai plus ketika kita jadi jurnalis turun ke lapangan. Kemudian ya tadi kita berinteraksi dengan banyak orang. Wartawan itu ibaratnya gini ya, kita kadang liputan di daerah apa istilahnya, kadang kita liputan di daerah ini ya, di lapangan di ini ya, di misalnya daerah bencana, mungkin kita liputan di daerah-daerah yang longsor istilahnya apa ya, kotor-kotor lah ya. Kadang kita harus turun lapangan melihat kondisi real terjadinya longsor. Tapi sewaktu-waktu kita juga ini bertemu dengan pejabat, biasanya kadang ya di kantornya, di ruangan yang ber-AC ya, kadang yang seperti itu Mas Jati ya. Betul. Jadi enaknya itu kita bisa ini bertemu dengan berbagai macam karakter tadi kan. Karakter manusia kan beragam ya. Kita jadi tahu, oh ini narasumber ini tipikalnya seperti ini, narasumber ini seperti ini. Jadi kita lebih banyak tahu gitu. Mungkin seperti itu. Kalau Mas Jati sendiri gimana nih Mas, kesan pertamanya? Iya, kebetulan sebelum ke situ nyambung ke Mas Wawan dulu, harus bisa beradaptasi dengan narasumber ya. Jadi ada kebetulan pas waktu itu dapat penugasan liputan, ada TKI yang dikabarkan meninggal lagi di luar negeri, dan kita harus wawancara dengan pihak keluarga. Nah, kejadiannya kan harus apa ya, orang yang lagi berduka gitu. Pandan Riko itu ya. Gimana gitu ya, kan nggak bisa ketemu sama orang biasa, pejabat biasa langsung ujuk-ujuk wawancara, kan nggak bisa. Kita harus pendekatan dulu, salam dulu, mendoakan dulu, biar yang lagi nangis-nangis kita wawancara kan gimana. Ada gitu. trik ya berarti. Harus ada trik-triknya gitu. Itu challenging banget sih, karena liputan pertama terus disuruh wawancara ke pihak keluarga yang lagi berduka gitu. Itu kesan yang luar biasa banget sih. Akhirnya kita sampai di situ jam 1 siang, jam setengah 6 sore baru bisa wawancara gitu. Jadi proses pendekatannya itu juga dari pihak keluarganya dulu, terus beliaunya, orang tuanya udah tenang dulu, baru kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Saya nambahin Mas Jati ya mungkin. Jadi kita apa istilahnya dalam bekerja jurnalis itu, kalau kita ditolak narasumber itu hal yang biasa. Jadi jangan istilahnya apa ya Mas Jati? Baper. Baper. Tapi waktu awal-awal gimana Mas rasanya kalau ditolak Iya gitu? gitu. Ya pasti setiap orang pasti kecewa kan, itu pasti kan ya. Tapi kan kita harus bisa memahami, karena kan masing-masing orang ataupun narasumber itu punya apa ya istilahnya hak ya untuk misalnya menolak kita gitu kan. Ya kita bisa-bisanya lah, kalau misalnya kita ya tadi ada trik tersendiri Mas Jati ya, bagaimana cara mendekati narasumber itu agar bisa berbicara. Saya pernah juga itu ditolak waktu itu liputan tentang korban tenggelam apa ya, itu dibilang sama apa tuan rumah itu, Mas kita lagi berduka, jangan ini ya itu. Ya udahlah, kita dulu kita istilahnya berhenti dulu, tapi kita nyari ini cara atau yang lain, mungkin kita bisa mewawancarai dengan orang lain, misalnya Pak RT atau tetangga itu. Jadi kita cari inilah cara bagaimana bisa dapat informasi atau menggali informasi tentang kejadian itu. Oke, kalau ngomongin soal kedekatan nih Mas, kalau caranya bangun kedekatan, apalagi kalau topiknya sensitif, itu gimana sih dengan narasumbernya? Nah,
sensitifnya itu dalam hal apa nih, dalam hal personal atau dalam hal pekerjaan, itu kan ada sendiri-sendiri ya. Ada memang beberapa hal yang nggak boleh kita publish, kayak misalkan liputan ruda paksa nih, ada kejadian ruda paksa, kita dapat datanya, identitasnya, alamatnya dan sebagainya, tapi kan tidak boleh dipublish karena itu faktor sensitif, perlindungan anak juga, perlindungan korban juga. Nah, membangun kedekatannya biasanya kita ketemu orang itu nggak melulu seputar untuk liputan. Kadang-kadang kita bangun kedekatan dulu, relasi dulu, habis itu nanti suatu saat kita membutuhkan datanya beliau atau butuhkan informasinya beliau, itu sudah enak gitu untuk koordinasi gitu. Kalau dari saya sih biasanya gitu, kita ajak ngopi, ngobrol-ngobrol. Kalau udah ngopi bareng itu kan keluar semua tuh, kita saling percaya juga ya Mas ya, karena udah deket. Terus ini kita mau angkat berita ini nih Pak, pernyataan yang kemarin off the record apa on record gitu. Kalau udah beliau sudah menyatakan ini, kita ngobrol santai tapi off record aja ya gitu, kita udah nggak bakal berani tuh untuk nge-publish gitu, karena dia akan merasa dihianati gitu. Kalau dari saya sih itu Pak. Mas Wawan mungkin. Kalau dari Mas Wawan ada tambahan Ya, atau gimana? secara ini sih hampir sama dengan Mas Jati ya, sebetulnya gini ya, kita dalam ini ya istilahnya berhubungan dengan narasumber itu jangan sampai kita hanya pas saat butuh saja. Itu yang paling utama kan, seperti itu. Jadi kadang kita hal-hal yang lain itu kita harus bisa ini ya istilahnya menjalin hubungan ya. Artinya gini, kita tidak melulu mempublikasikan sesuatu yang kadang memang positif. Kalau positif memang itu fakta sih ya nggak apa-apa, bagus juga gitu loh. Tapi kadang kita memang ketika dihadapkan pada ada persoalan-persoalan seperti itu ya kita bicara apa adanya aja gitu. Bahwa kita memaparkan tentang misal kejadian ataupun isu itu ya apa adanya. Artinya kita kasih penjelasan ke narasumber bahwa masyarakat itu juga butuh tahu, ataupun istilahnya ada ini semacam apa ya, sanggahan apa ya Mas Jati ya? Ada hak suara juga, hak suara juga, hak jawab seperti itu. Artinya biar ini berimbang kita, karena dalam suatu jurnalistik itu kita harus ada unsur ini ya, cover both side ya, artinya harus berimbang. Ketika kita hanya menulis suatu kasus, kemudian kita hanya terkesannya hanya tanda kutip menyerang terus tanpa ada pihak kan, mereka kan narasumber tersebut juga perlu ini kan, artinya memberikan hak jawab, bantahan atau sanggahan lah, seperti itu. Jadi sehingga dengan begitu kan harapannya mereka juga, oh iya ya ternyata kita juga perlu memberikan ini ya istilahnya statement yang biar berimbang gitu loh, berita yang muncul nanti berimbang, seperti itu. Berarti memang harus jaga etika, kepercayaan seperti itu ya Mas, biar saling percaya juga. Apalagi informasi sekarang ini kan cepat ya penyebarnya, dan belum tentu benar beritanya. Nah, di tengah maraknya hoax seperti itu nih Mas, bagaimana sih cara Mas Jati dan Mas Wawan ini bisa memastikan informasi itu benar dan layak untuk diberitakan? Oke, kalau di era algoritma, clickbait, terus kemudian isu hoax dan lain sebagainya, kita di media tetap harus mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan informasi di media sosial, karena itu juga sebagai salah satu jalan kita mendapatkan informasi. Cuma mungkin yang paling membedakan kita dengan media sosial itu ketika kita menemukan suatu permasalahan, isu, kasus dan lain sebagainya, itu kita akan mencari lebih dalam, kita akan mencari narasumbernya, kita akan mencoba konfirmasi ini benar apa enggak sih gitu. Karena kalau kita cuma mengikuti yang ada di media sosial, mereka belum tentu konfirmasi dengan korbannya misalkan gitu. Jadi kita akan mencari biar cover both side-nya itu tercukupi. Jadi kalau sudah benar-benar real, udah ada konfirmasinya, baru kita naikkan seperti itu. Juga biar jadi kontrol sosial juga yang tadi disampaikan tadi, kalau ini memang nggak fakta, ya nanti akan kita
klarifikasi juga seperti itu, bahwa isu ini nggak benar atau isu ini sebenarnya benar tapi ada sanggahan dari ini kayak gitu dari berbagai pihak gitu. Jadi mungkin kalau di media kita mungkin agak sedikit lebih terlambat gitu ya untuk menyajikan informasi terkininya, bukan karena kita nggak responsif tapi karena kita harus mengkonfirmasi dulu biar data yang kita sampaikan ini benar-benar faktual, seperti itu sih. Nah, kalau dari Mas Wawan sendiri gimana, sama Mas? sih sebetulnya. Jadi sekarang kan eranya era ini ya, digital, medsos terutama ya, itu memang nggak bisa dibendung lah seperti itu ya. Memang beredar kabar yang berseliweran di medsos itu memang ini ya. Kalau kita dapat informasi dari medsos itu memang ya itu hanya kita sebagai ini ya, istilahnya informasi awal aja kadang. Jadi untuk media mainstream seperti Suara Merdeka kayak gitu kan, memang kita harus ada kewajiban lah kita untuk cross check istilahnya benar nggak sih sebetulnya informasi ini gitu. Kita perlu tanya atau wawancara dengan pihak-pihak terkait yang sedang di ulas ataupun di ini ya ditampilkan di medsos itu, benar nggak sih seperti ini. Terus jadi dengan begitu kita pertanggungjawaban ke masyarakatnya itu bisa ini istilahnya benar-benar Tuntas. Gitu ya Mas ya. Itu nggak setengah. Kalau kita medsos kan gampang banget ya, sekarang dapat informasi apa, foto apa langsung share. Yang penting viral. Viral gitu kan. Itu itu yang membedakan kita dengan medsos ya. Artinya kita memang insya Allah sebisa mungkin kita akan tetap mengedepankan ini aspek jurnalistik. Jadi kerja jurnalistik tetap kita terapkan. Walaupun di kita juga ada medsosnya juga. Ada ya. juga medsos, ya karena kita juga harus mengimbangi ya Mas. Jadi ya. Berarti yang paling utama memang harus diverifikasi dulu ya Mas. Betul, beritanya. ya. Kayak kalau ngomongin media cetak kayak Suara Merdeka ini nih Mas, kalau di era digital kayak sekarang, gimana sih strategi buat orang tetap tertarik buat tetap baca koran? Ada nggak sih strateginya buat orang-orang tetap berminat ke koran gitu? Enggak, soalnya. Aduh, ini pertanyaannya agak berat ya. Itu tadi ya, kembali lagi ya, kita kan media massa ya, media mainstream ya, kita harus kembali lagi ke ruhnya istilahnya ya. Kita ya harus kembali lagi ke awal bahwa kita itu media itu kan salah satu tugasnya kan mencerdaskan, memberikan informasi yang faktual, yang berimbang, yang itu ya fakta ya, bisa menjadi rujukan juga. Nah itu tadi yang penting juga, itu jadi rujukan. Jadi kita menjaga kualitas, kita tetap menerapkan dalam bekerja itu tetap kerja jurnalistik kita kedepankan atau kita terapkan. Itu yang pasti itu salah satu untuk menjaga kualitas bagaimana agar Suara Merdeka tetap eksis, terutama untuk yang koran ya. Seperti itu. Ini Mas Jati bisa nambah. Ya, di usia yang ke-67 tahun berarti sekarang ini Suara Merdeka ini masih eksis koran cetaknya, satu dari sedikit perusahaan media yang masih mempertahankan cetaknya. Makanya banyak yang masih mengapresiasi ternyata, karena di era digital sekarang masih ada cetaknya. Dan mereka menurut dari pernyataan beberapa tokoh itu teman ngopi pagi yang paling pas ya baca koran gitu. Karena mereka memang ketika scrolling itu paling baca di judul-judulnya, habis itu scrolling lagi terlalu mudah. Terus ketika mereka pegang koran itu ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi mereka masih bertahan untuk berlangganan di cetaknya gitu sih. Ada juga sih Mas Jati itu. Kemarin saya dapat ini ya, salah satu pelanggan setia Suara Merdeka. Pernah dia itu bilang ke saya sendiri langsung, Mas, saya lebih tertarik ini koran lah. Kalau saya baca yang di ya tanda kutip ya, mungkin yang online atau apalah digital lah seperti itu ya, kadang muncul itu kan iklan gitu. Jadi mereka kalau baca koran ya udah kita langsung baca langsung ini enak gitu. Seperti tadi sambil ditemenin ngopi, apalagi sama ini ya. Camilan ya. Camilan. Itu. Nah, kalau ngomongin transformasi gitu ya Mas, dari media cetak ke digital gitu kan, dari jurnalis ini termasuknya cepet atau enggak ya Mas? Ya, gini,
walaupun kita tetap mempertahankan cetak dengan perjalanan informasi dunia digital ini, Suara Merdeka juga otomatis bertransformasi dengan tidak meninggalkan rohnya tadi, core-nya tadi. Makanya di Suara Merdeka itu ada media online-nya juga, terus kemudian ada medsosnya juga, YouTube, podcast, dan sebagainya, sampai ke digital marketing juga ada. Artinya kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi core-nya itu tidak kita tinggalkan. Etika jurnalistiknya, basis jurnalistiknya tetap kita munculkan seperti itu. Jadi kalau kita sepertinya untuk meninggalkan koran itu hanya enggak, karena Suara Merdeka itu merupakan salah satu koran tertua. Di tahun 1950, 11 Februari 1950, kalau pas ulang tahun itu kan Suara Merdeka, 11 Februari. Itu koran tertua kedua se-Indonesia itu kalau salah seperti itu. Jadi sangat sayang kalau kita ini kan juga ditinggalkan ya. Iya, nilai historisnya juga ini kan. Nah, dengan ritme kerja seperti itu nih Mas, bagaimana sih cara Mas Jati dan Mas Wawan ini bisa membagikan waktu peran di rumah dengan pekerjaan, apalagi ketika pekerjaan itu liputannya lagi padat kayak gitu? Pengalaman harus. Nggak, ya alhamdulillah karena keluarga juga sudah mengerti kerjaannya yang bisa dibilang 24 jam, bisa Plus gitu ya? 24 jam plus, bahkan bisa berapa hari nggak pulang, terus berikutnya berapa hari cuma di rumah kayak nggak kelihatan kerja gitu. Tapi karena keluarga sudah paham sih, ya. jadi ya nggak masalah sih. Cuma kadang-kadang ya kalau udah kelamaan nggak pulang ya anak-anak biasanya komplain gitu, nggak pulang-pulang gitu. Tapi kan ada benefit lainnya ketika kita harus liputan wisata, misalnya keluarga kita ajak juga. Gitu. Oh, jadi kalau liputan wisata itu kita boleh ajak keluarga gitu, Mas? Boleh, sekalian mereka jadi model juga. Gitu juga kan. Ada banyak hal-hal yang menarik, termasuk ada ya sempat ada keluarga khawatir juga ketika kita harus liputan ke daerah konflik gitu juga kan, beresiko juga gitu. Tapi ya resiko pekerjaan juga sih akhirnya. Pak Wawan berarti yang lebih senior paling Tapi sama sih keluarga ya. Ya awal-awal ataupun ini dulu sih ya memang ini ya, artinya ibaratnya itu tadi ya 24 jam plus ya. Bahkan kita di rumah ibaratnya kumpul sama keluarga, sama anak istri, kadang tahu-tahu telepon ya udah kita berangkat seperti itu ya, hal biasa. Lama-lama juga istri ataupun anak ya paham gitu loh. Jadi ya begitulah kerja seorang jurnalis ya, seperti itu. Karena kita ada kalanya kita kalau pas lagi sepi, nggak ada isu atau nggak ada kejadian ya, kita kadang ya agak free gitu ya gitu. Cuma kalau pas saat beruntun ada apa kejadian apa ya, kita lagi enak-enak sama anak istri di rumah atau apa ya udah kita akhirnya berangkat seperti itu. Terus di rumah pun kadang kita juga masih ngerjakan ya, kalau misal malam kan kadang kita mau ke kantor juga kadang nggak dulu kan, akhirnya ngetik di rumah kadang ya anak juga ganggu kadang gitu. Itu ya biasa, tapi kita bagaimana kita inilah mengakali atau mensiasatinya agar bisa ini tetap kerjaan tetap jalan, rumah juga artinya nggak terkesampingkan. Tapi aku pernah juga ini Mas, ada suatu titik kejenuhan gitu, jadi jenuhan, terus kita nyoba profesi lain tuh yang notabene stabil tuh, kerja 9 to 5, berangkat jam 9 pulang jam 5, seperti itu rutin. Tapi ya cuma bertahan. Berarti lebih suka yang fleksibel ya Mas? Karena sudah terbiasa lapangan gitu, harus mikir cepat, terus udah biasa terburu-buru dengan deadline. Ketika dihadapkan sama situasi yang yang rutinitas stabil itu malah jiwanya berontak gitu. Ya ritme ininya, siklus ininya apa ya istilahnya ya, ritme ininya sudah ini ya, sudah terbangun seperti itu. Jadi kadang ya udah gitu. Seperti itu.
nikmati saja, yang penting seperti itu kan. Kalau kita sesuatu menikmati sebuah pekerjaan, ya insya Allah inilah ya nggak jadi beban. Tapi kalau paling lama nggak pulang nih Mas, mungkin karena kerjaan itu berapa hari tuh? Atau sampai 1 bulan Iya. gitu nggak Mas? Aku paling lama, kalau nggak salah inget itu yang sampai nggak pulang itu 8 hari atau 9 hari gitu. Itu padahal itu di kabupaten sendiri, bukan. Masih di Purwokerto aja berarti Mas? Kebetulan aku di wilayah Banjarnegara, jadi oke. ada kejadian di Banjarnegara, satu kabupaten, tapi aku nggak bisa pulang selama 8 atau 9 hari gitu. Padahal jarak dari lokasi ke rumah itu paling ya 20 apa 30 kilo. Jadi waktu itu ada kejadian longsor, ada longsor besar, satu dusun tertimbun gitu, dan sore itu juga harus berangkat tanpa persiapan apa-apa, udah sampai 8 hari di sana. Hari. Cukup lama Karena ya. harus update terus informasinya gitu. Kalau Mas Wawan gimana Mas? Ya hampir sama sih, cuma saya nggak lama sampai 8 hari karena karena kejadian ya beda loh. Kejadian. Kalau saya kan biasanya kan penugasan dan keluar kota, ya nggak mungkin kan untuk bolak-balik gitu loh, seperti itu, paling seperti itu sih. Oke, terakhir nih Mas, buat teman-teman mahasiswa yang mungkin tertarik ke dunia jurnalis, ada nggak sih pesan atau saran buat mereka gitu dari Mas Jati sama Mas Wawan? Apa? Kalau buat teman-teman ini ya, paling ini kerja jurnalis itu kerja yang menggabungkan antara kerja berpikir dan kerja lapangan gitu. Jadi jangan berpikir untuk menjadi wartawan atau jurnalis, tapi yang nggak berpikir terlebih dahulu, nanti energinya akan besar sekali. Tapi kalau sudah berpikir, terus nanti hasil olah pikirnya diaplikasikan, itu akan jauh lebih ringan dan benefitnya banyak untuk di jurnalis. Kita ketemu banyak orang, banyak relasi, banyak potensi gitu. Baik nanti ketika sudah jenuh jadi wartawan, misalnya pengen alih profesi, itu kita relasinya jadi banyak gitu. Itu aja mungkin sih. Ya, jadi memang untuk menjadi seorang jurnalis itu yang pertama itu tadi ya, kita tadi kerja tadi ya, seperti Mas Jati bilang tadi ya, kita kerja lapangan tapi juga kadang kerja kantoran. Kerja lapangannya kita turun langsung ke lapangan, kerja kantorannya kadang kita di kantor, kadang ketemu orang narasumber di kantor seperti itu ya. Jadi bagi mungkin mbak-mbak mahasiswa yang suka ini ya, istilahnya kedua hal tersebut, kadang juga pengen di lapangan, kadang pengen di kantor, ya mungkin jurnalis juga ini bisa jadi alternatif, karena itu tadi seperti yang disampaikan Mas Jati, banyak keuntungan kalau ingin menjadi jurnalis tadi. Salah satunya kita bisa bertemu dengan banyak orang, kita jalan-jalan tadi ya, seperti itu tadi. Mungkin seperti itu sih. Pengalaman berkesan mungkin Mas Wawan yang paling berkesan. Mungkin yang paling berkesan. Kalau berkesan nggak sampai ini banget sih ya, nggak sampai heroik banget ya. Pernah sih, tapi pernah sih. Saya pernah ini menulis, sebetulnya sih bukan kesalahan di saya selaku jurnalisnya. Mungkin kekurang hati-hatian narasumber. Jadi narasumber saat itu pernah ini apa istilahnya ngasih statement tentang suatu produk ini ya, perajin lokal itu yang tidak ber-SNI, padahal produk itu mau digunakan untuk digunakan untuk membangun sebuah gedung sekolah. Gedung sekolah itu kan harus dananya dari DAK ya, dan ada ketentuan yang salah satunya itu harus produknya itu harus ber-SNI ya lah. Saat itu dia ngomong, oh produk perajin itu, saya nggak nyebutkan inilah ya nanti itu belum ber-SNI loh, itu dia pejabatnya itu pernah digeruduk di demo seperti itu. Tapi satu sisi saya juga nggak enak juga gitu loh. Tapi satu sisi juga nggak salah, karena memang yang dia omongkan seperti itu gitu loh. Dan saya punya ini rekamannya juga itu gitu loh. Ya paling seperti itu. Kemudian ini juga pas waktu di Purbalingga itu saya itu pernah nulis sama juga sih sebetulnya ini juga ya istilah kesalahan dari narasumber menurut aku sih ya, karena kita sudah ini ya bekerja secara ini ya, secara profesional ya. Dia itu
saat itu lagi masa atau musimnya ini operasi pasar minyak goreng. Kan ada beberapa perusahaan atau inilah ya distributor yang inilah yang mendistribusikan. Dia menyebutkan ada salah satu distributor yang tidak lolos karena dia tidak punya izin kayak gitu loh. Lah, iya saya ditelepon setengah diteror ya, dihubungi bolak-balik. Bahkan saya ini, Mas, saya ini loh, saya bawakan ini pengacara loh. Kalau disomasi gitu. Somasi pernah seperti itu. Gitu. Tapi saya ini ya berdasarkan fakta seperti itu ya. Tapi setelah dilakukan inilah istilahnya mediasi ataupun inilah baik-baik, ngobrol-ngobrol baik-baik bahwa saat apa yang saya tulis itu juga benar, kemudian tidak ada unsur ini ya istilahnya tendensius seperti itu. Terus akhirnya akhirnya kita berikan hak jawab dalam bentuk pemberitaan lagi gitu. Kita klarifikasi lagi dan setelah itu ya alhamdulillah clear gitu loh, nggak sampai disomasi. Mungkin itu salah satu pengalaman. Mungkin yang lain sih mungkin nggak begitu ini banget lah. Barangkali dari Mas Jati ada pengalaman yang berkesan lainnya. Yang lainnya banyak sekali yang berkesan sih ya, termasuk yang bisa keliling ke berbagai kota, berbagai pulau di Indonesia dan ke luar negeri dari wartawan juga. Kemana Mas? Enak banget nih jalan-jalan nih Mas Jati, bener ini. Kalau Nusantara paling jauh ke Wamena. Terus, itu juga ajak keluarga atau Mas Jati sendiri? Nah, itu boleh ajak keluarga, tapi yang dibiayai cuma sendiri, jadi nggak tercover gitu ya? Keluarga yang deket-deket aja, termasuk ke Tanah Suci juga pernah, terus ke Thailand, itu aja, baru itu aja sih. Di mana ini lebih banyak ini, ke luar negeri juga ini ya. Jadi itu ke tempat baru, ketemu orang baru, luar biasa sekali. Udah cukup banyak ya pengalamannya dari Mas Jati dan Mas Wawan sendiri, tapi nggak terasa nih kita udah sampai di akhir ya, yang dari awal ngomongin makna dari jurnalistik, proses di balik liputan, dan gimana sih cara menjaga integritas seorang jurnalis. Oke, bener banget, ternyata jadi jurnalis bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga kita belajar untuk bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap kebenaran. Mungkin kita ucapkan terima kasih kepada narasumber Mas Jati dan Mas Wawan yang sudah berkenan hadir di podcast kami, udah bagi pengalaman cerita sebagai seorang jurnalis. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Suara Merdeka yang udah nontonin podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you!